man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha. Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah berharap keridhaan Allah Azza wa Jalla, nggak haram bagi dia untuk masuk. Ini ada ayat-ayat, ada hadis-hadis yang berkaitan dengan besarnya rahmat Allah Azza wa Jalla. Nah, orang itu kalau hanya berharap saja tapi nggak takut, akhirnya dia meremehkan dosa. Tapi kalau dia takut terus, Allah itu azabnya pedih. Apa engkau nggak tahu Nabi Adam itu gara-gara satu dosa dikeluarkan dari surga? Apa mungkin aku masuk surga? Aduh, kayaknya nggak mungkin. Disinilah iblis kadang-kala datang, membisikkan kepada orang yang berbuat dosa, engkau berbuat dosa ya, terus engkau berbuat dosa lagi, terus engkau mau bertobat, aduh nggak ada tobat buat engkau, karena udah berbuat dosa terus, nggak ada harapan lagi untuk diampuni. Akhirnya nih orang terus berbuat dosa, karena berpikir, kayaknya nggak ada ampunan dari Allah SWT. Jadi rasa takut kepada Allah itu seharusnya menghalangi kita dari berbuat dosa. Bukan rasa takut yang membuat kita hidup putus asa. Jadi bagaimana menyeimbangkannya? Kumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan azab Allah SWT dan ayat-ayat yang berkaitan dengan rahmat Allah SWT. Cerita tentang pelacur yang diampuni dosanya gara-gara memberikan minum seekor anjing, dan tentang seorang wanita yang masuk neraka gara-gara mengurung seekor kucing. Dari kasih makan sampai mati, masuk neraka. Maka kita kumpulin sehingga kita tetap berharap sama Allah dan kita juga takut sama Allah SWT. Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Sampaikan kepada hamba-hambaku kalau aku adalah Rabb yang maha pengampun lagi maha penyayang. Wa anna azabi wal azabul alim. Dan bahwa azabku adalah azab yang pedih. Gabungin gitu. Jadi rasa takut itu jangan sampai membuat kita putus asa. Dan rasa harap itu jangan sampai membuat kita terus berbuat dosa. Maka seorang mukmin kalau baca Quran, Nabi alaihissalam kalau sholat malam itu baca Quran. Kalau lewat ayat azab, beliau berlindung dari azab Allah. Lewat ayat rahmat, beliau minta dari rahmat Allah SWT. Dan dalam kondisi itu berdoa, minta sama Allah agar kita dikasih ketetapan di atas agamanya, dan agar kita bisa beribadah yang baik kepada Allah. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadah, dan beribadah yang baik sama Allah. Hadza wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Pertanyaan berikutnya saya kira saya serahkan kepada yang ingin bertanya langsung, Abu Abdirrahman. Silahkan di-unmute. Mohon pertanyaan singkat menurut Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Ini Abu Abdirrahman atau Ummu Abdirrahman? Afwan Ustaz, tadinya Abu Abdirrahman yang mau nanya Ustaz, tapi kadallah beliau ada keperluan Ustaz, jadi titipkan ke anak. Ya. Jadi anak Ummu Abdirrahman Ustaz dari Aceh. Masya Allah. Jadi ini Ustaz tadi titipan pertanyaan dari Abdirrahman juga ini diskusi kami berdua ya Ustaz, ya terkait dengan rencana kami untuk memondokkan anak Ustaz di pondok di Aceh Ustaz, ya, pondok yang bermarkas salah. Tapi kadang ini terkait dengan apa yang Ustaz sampaikan tadi, bahwa memang ada kekhawatiran, mungkin akan rasa juga ini mewakili dari kekhawatiran para orang tua Ustaz, menyikapi keadaan tentang fitnah LGBT ya Ustaz, ya. Dan itu memang terjadi Ustaz. Nah, apakah dengan kondisi seperti ini Ustaz, kadang timbul rasa kekhawatiran kami ya Ustaz, ya, apakah nantinya ketika anak sudah berada di lingkungan yang mereka sesama gitu ya Ustaz, ya, apakah itu baik itu ahwat atau itu ikhwan sendiri ya Ustaz,
Nah, kadang-kadang timbul nah ini jadi pertanyaan, Ustaz, apakah ini was-was kami, tingkat kekhawatiran kami yang begitu terkait dengan fitnah LGBT di sini, Ustaz, Ya. di mana ada perasaan yang penyakit tadi, Ustaz, ya, penyakit hati ketika lelaki suka sesama jenisnya, kemudian perempuan juga sesuka dengan sesama jenisnya, dan ini juga terjadi di pondok, ya, Ustaz. Nah, menyikapi ini, Ustaz, apakah ini was-was dari setan atau memang yang terjadi seperti ini, dan bagaimana keadaan kami para orang tua di sini untuk menyikapi hal ini? Demikian dari anak Ustaz. Mohon nasihatnya, semoga kami diberikan kekuatan oleh Allah untuk memondokkan anak agar mendapatkan ilmu yang Allah berkahi dan Allah ridai tentunya, Ustaz. Jazakallah khairan atas nasihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, iya. Sebenarnya kalau dikatakan penyakit itu penyakit di mana orang-orang yang kumpul sesama jenis, bila juga di dunia umum ini pun menakutkan. Di dunia luar, ketika kita sekolahkan anak kita mau di SMP, di SMA, penyakit itu ada. Dan kalau Anda lihat yang namanya ada kumpulan orang-orang gay ini, bukan lulusan pesantren, lulusan umum banyak murid. Tapi di pesantren ada, ya. Anda ingat, Anda waktu masuk pesantren, Anda pernah sakit hati. Jadi Anda waktu lagi makan itu, ada salah satu saudarinya, kakak kelas itu, yang datang, karena Anda masih murid baru. Dia tanya, siapa itu? Kata dia. Kok cantik? Kata dia. Oh, Anda jadi sakit hati dibilang cantik. Maka sejak itu Anda berusaha untuk berolahraga, Anda jaga diri, karena memang betul ada yang godain, ada. Maka tugas kita bagaimana mempersiapkan anak kita untuk menghadapi segala fitnah yang ada. Pertama. Jadi dia dikasih ilmunya, dia dibekalin, karena kita lihat ya, anak-anak yang di kampung juga, yang na'udzubillah, yang disodomi sama tetangganya sendiri, atau sama penjual ini sama penjual ini, yang mereka bukan di pesantren, itu terjadi di dunia luar, banyak kayak gitu terjadi. Maka bagaimana kita membentengi anak kita? Yang pertama, tempat itu tempat yang baik. Ini yang pertama. Baik, setelah kita tahu tempat itu tempat yang baik, tapi resiko terjadinya penyakit itu ada. Kita perlu ngobrol sama Ustaz. Makanya sekolah-sekolah ini perlu mendapatkan masukan dari orang tua. Bagaimana setiap kamar umpamanya, ya. Sekarang anak punya anak ini di pesantrennya, Masya Allah. Itu setiap kamar ada CCTV. Ada juga yang setiap kamar itu pesantren ada musyrifnya, ada pengawasnya. Sehingga pengawas ini yang mengetahui apa yang terjadi di kamar tersebut. Kemudian ketika ada ketahuan satu anak kayaknya bermasalah, pesantren mengambil tindakan tegas, dipulangin. Jadi pesantren bukan mau ngobatin dia. Pesantren tolong orang tuanya ngobatin. Karena masalahnya di sini ada banyak orang yang harus diperhatikan. Kalau kita harus peduli sama dia saja, itu berat buat pesantren. Maka buat orang tua yang sampai was-was itu, akhirnya menghalangi dia untuk memasukkan anaknya ke pesantren. Karena alhamdulillah kita dapat melihat lulusan pesantren baik-baik. Ada 1-2 anak yang bermasalah, ada. Dan itu persentasenya lebih sedikit daripada yang terjadi di luar. Apalagi pesantren-pesantren yang sudah modern ya, yang artinya dulu kita ke pesantren kawan-kawan kita di kampung ya, di desa itu memang kalau mandi bareng telanjang semuanya. Subhanallah. Iya, itu terjadi. Tapi makanya ibu ketika memilih pesantren,
Tolong dengan kriteria yang dapat menjaga anak kita. Kemudian kita perlu titip sama Allah Subhanahu wa taala. Titip sama Allah. Wallah, anak kita keluar, anak punya anak keluar, mau ke rumah kawannya. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi kita. Dan kita nggak bisa mengawasin anak kita 24 jam. Terus gimana? Titipin sama Allah SWT. Setelah sebab-sebabnya kita lewatin, sisanya seperti orang yang dalam perjalanan, dia mengatakan kita ninggalin keluarga kita musafir. Apa kita katakan kepada Allah? Allahumma antal khalifah fil ahad. Ya Allah, engkau yang menjadi penggantiku di keluarga. Wasfis safar, menjadi pendamping menemani dalam perjalanan. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Kita lanjut ke pertanyaan dari penitip pertanyaan. Baik, ini Assalamualaikum. Bagaimana agar hati tidak mudah iri, dengki terhadap nikmat orang? Lalu bagaimana agar tidak mudah baper? Nah, ya, anak yang pertama berkaitan dengan iri dengki. Iri dengki. Bagaimana supaya hati kita tidak iri sama kita? Engkau tahu nggak yang ngasih nikmat itu siapa? Allah. Betul. Baik. Apa engkau nggak setuju Allah ngasih orang? Engkau nggak suka Allah ngasih orang? Engkau siap. Apakah engkau berpandangan Allah salah ketika memberikan kepada orang itu? Seharusnya ngasih engkau? Enggak. Maka yang memberikan nikmat adalah Allah Azza wa Jal, dan kita tahu Allah itu Al-Hakim, Allah yang maha bijak. Semua tindakan Allah itu terukur dengan kebijakan dan ilmunya. Maka tatkala engkau melihat orang mendapatkan nikmat dan engkau ingin, ya Allah, orang itu dapat, aku kok nggak dapat, mintalah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan nasihat anak, ketika engkau merasa iri sama kawanmu yang dapat nikmat, tolong doakan dia. Ini dalam rangka menunjukkan hasad kita, nafsu kita, kita doakan. Antum baca doa, ya Allah, mudah-mudahan fulan yang baru dapat mobil, diberkahin mobilnya, ya Allah. Mudah-mudahan dia dan keluarganya dikasih rezeki, dikasih kesehatan. Padahal hati kita sebenarnya nggak ingin mendoakan itu. Tapi ini menjadi sebuah sarana untuk menundukkan hati kita. Tatkala kita berjumpa dengan fulan, kita sapa dia. Ahlan, Masya Allah, mobilmu bagus, Masya Allah, barakallah fik, ya mudah-mudahan berkah, ini itu untuk menundukkan jiwamu. Engkau kepingin, minta sama Allah SWT. Dan tatkala kau mendoakan saudaramu dalam kondisi dia nggak tahu,